Bab 94. Tamu yang tidak diundang. Berbincang. Keesokan harinya, Jadem Ye dan istrinya tiba-tiba datang berkunjung. Ketika mereka masuk ke Villa Green, Hailey Ye, Elsa Lin, Sally Liu, termasuk Louis Liu, semua dari mereka mematung. Terutama ketika melihat Irene Jiang. Ekspresinya bahkan seperti itu. Mirip. Benar-benar sangat mirip. Pandangan semua orang menyapu ke wajah Irene Jiang dan Hailey Ye bolak-balik. Dua orang ini benar-benar diukir dari cetakan yang sama. Pada saat ini, semua orang menyadari sesuatu. Dan benar saja, saat Jadem Ye dan istrinya memberitahu yang sebenarnya, Hailey Ye sudah menangis. Keluarga aslinya ternyata adalah keluarga kaya teratas di provinsi Jiangnan. Keluarga Ye. Saat pertama kali bertemu Jadem Ye dan Irene Jiang, sebenarnya hati Hailey Ye sangat menentang dan sikapnya juga sangat dingin. Karena ia mengira dirinya datang ke panti asuhan karena orang tuanya meninggalkan ia sejak masih kecil. Jika demikian, maka tidak perlu saling mengenal. Tidak mungkin kalian meninggalkan aku 25 tahun lalu. Sekarang melihat aku bertumbuh dewasa dan kembali datang memberitahuku, kalian adalah orang tuaku, dan aku harus menerima kalian. Hailey Ye tidak begitu baik hati. Waktu 25 tahun ini tidak bisa ditebus dengan kata maaf yang sederhana. Tapi, ketika Hailey Ye mendengar kebenaran saat itu, bukan Jadem Ye dan Irene Jiang bermaksud untuk meninggalkannya. Namun mereka mengira dirinya telah meninggal dunia. Oleh karena itu membiarkan orang membawanya pergi. Dendam di hatinya pun menghilang dengan cepat. Mau bagaimanapun, mereka juga tidak sengaja melakukan ini. Mereka juga menderita selama 25 tahun ini. Tiga orang ini saling berpelukan dan menangis. Sedangkan tiga orang di sebelah, suasana hati Louis Liu, Elsa Lin, dan Sally Liu justru merasa sangat rumit. Di satu sisi, merasa bahagia untuk kakaknya. Di sisi lain merasa sedih. Sebab mereka semua adalah yatim piatu di panti asuhan Cahaya Mentari. Dan mudah merasa tersentuh melihat apa yang terjadi. Terutama Louis Liu. Tidak tahu bagaimana mengekspresikan emosinya. Ia memiliki 72 jaringan informasi. 2/3-nya didistribusikan di luar negeri. Dan sepertiganya didistribusikan di dalam wilayah negara Long. Sepertinya bukan masalah untuk mengetahui latar belakang dirinya dan kakak perempuannya. Namun 5 tahun lalu, ketika ia meninggalkan kuil Tao, Guru Tao tua dengan jelas mengatakan pada dirinya tentang masalah identitas harus mengikuti kehendak Tuhan. Bukankah itu memberitahu kepada Louis Liu tidak perlu mengambil inisiatif untuk menyelidiki? Jawaban akan terungkap ketika saatnya tiba. Mungkin bukan kebetulan ia dan kakaknya muncul di panti asuhan Cahaya Mentari pada waktu bersamaan, melainkan ada orang sengaja melakukannya. Tujuannya untuk menghubungkan dirinya dan kakaknya dengan erat. Ini adalah tebakan Louis Liu berdasarkan beberapa kejadian baru-baru ini dan kata-kata dari Guru Tao tua. Jika dipikirkan baik-baik, sungguh menyeramkan. Dan hal yang paling membuat Louis Liu penasaran adalah peran apa yang dimainkan oleh Guru Tao tua dalam permainan ini. Apa hubungan ia dengan Takeyah yang disebutkan keluarga Ye sebelumnya? Ini benar-benar membingungkan. Namamu Louis Liu, kan? Di saat Louis Liu terlarut dalam pikirannya, suara Jadem Ye tiba-tiba membuyarkan ia dari pikirannya. Tidak tahu apakah kamu bersedia mengobrol denganku? Louis Liu mengangguk. Dua orang keluar dari villa. Jadem Ye diam-diam menatap ke arah Louis Liu untuk beberapa saat dan berujar, pertama-tama, aku sangat berterima kasih kepadamu karena telah merawat Hailey untuk kita. Jika kamu memiliki kebutuhan, kamu bisa mengatakannya. Selama berada di dalam jangkauan kemampuan keluarga Ye,
Pasti akan memuaskanmu, Paman. Sebenarnya, dengarkan aku dulu. Louis Lu hendak ingin mengatakan itu adalah kewajibannya menjaga Kak Hailey. Namun ia belum usai berujar sudah dihentikan oleh Jaden Ye. Ketidaksenangan langsung muncul di matanya. Jaden Ye ini sedikit terlalu kuat. Beberapa saat kemudian, Jaden Ye melanjutkan, kedua, aku tidak ingin melihatmu memiliki hubungan lagi dengan Hailey. Bersambung.